Baik Bapak dan Ibu ya, tentunya juga tadi sudah dikenalkan juga oleh yang membawa acara ya, Ibu Sri ya, nama saya Sujatna Bapak dan Ibu. Saya di Perpustakaan Nasional di Pusdiklat ya, saya sebagai Widesuara ya, dan alhamdulillah saya sudah Widesuara ahli madya dan mau masuk ke utama ya, karena saya paling lama ya bekerja di Perpustakaan Nasional RI ya, lama. Saya tahun 85 sudah masuk ya, tahun 85 sudah jadi PNS. Dulu belum Perpustakaan Nasional, dulu masih di bawah Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. NIP saya NIP 131 ya. Jadi saya orang lama Bapak dan Ibu ya, generasi kolonial. Waktu itu saya masuk PNS itu masih umur berapa ya, umur 20-an. 20-an saya masuk dari SLTA, meniti karir ya, saya dapat beasiswa alhamdulillah ya dari Perpustakaan Nasional RI sampai S2 ya. Yang terakhir pendidikan saya di Universitas Gadjah Mada ya, Manajemen Informasi dan Perpustakaan. Alhamdulillah ini beasiswa dari Perpustakaan Nasional RI. Nanti ya kalau saya 60 seharusnya saya pensiun 2023 bulan Juli. Saya lahir di Lebak Bapak dan Ibu. Tahu Lebak Bapak dan Ibu? Banten Pak. Banten, iya. Lahir di Lebak, SD SMP di Lebak, kemudian dibesarkan di Makassar, Parepare. Ada yang dari Makassar? Dari Lebak ada? Makassar ada nggak? Tidak ada ya. Kemarin di angkatan 8 ada dari Makassar dan Banten. Ya. Lebaknya di mana? Di Parepare. Kota Parepare. Lebaknya, Pak. Oh, Lebak. Oh, Bu Aninda dari mana? Banten ya? Dari Pandeglang. Oh, Pandeglang. Itu mah tetangganya. Sarang Lebak. Lebak Banten Selatan ya. Lahir saya di Bayah ya, Kecamatan Bayah. Ibu Aninda ya. Kalau ke Banten Selatan ke Bayah itu kelewatan Pandeglang. Kemarin ada juga yang dari Pandeglang juga tuh Ibu Erah. Berarti 2 orang nih dari Pandeglang, Ibu Aninda dan Karimah ya. Bu Aninda Karimah dan Ibu Erah ya. Kemarin angkatan 8. Oke, selamat ya Bu Aninda ya. Ya. Kalau nyarios ini mah orang Pandeglang mah isin Era. Malu kasar bahasanya. Oke. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, daftar riwayat hidup saya, Bapak dan Ibu ya. Saya sudah berkeluarga, Bapak dan Ibu, anak 4 dan sudah besar-besar semua. Cucu 2, jadi sudah kakek-kakek. Kakek-kakek, kalau 1 masih kakek, kalau 2 udah kakek-kakek, kalau 3 kakek-kakek ya, Abah dipanggil ya. Iya. Hobi saya olahraga Bapak dan Ibu. Saya masih main futsal juga Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah ya. Semua cabang olahraga saya bisa ya. Tapi yang sering main ini badminton sama futsal sama anak-anak saya. Iya, anak saya kebetulan laki-laki 3, cewek 1 ya yang pertama. Nah itu. Kalau main futsal sama anak saya. Nah, di sini juga di kantor sering main futsal, cuman tahun ini saya libur nih karena cedera kaki kanan. Udah tua. Oke, Bapak dan Ibu ya. Ini kalau untuk non formal di diklat pelatihan semua yang ada di Perpustakaan Nasional saya sudah ikuti. Yang baik yang di lembaga administrasi negara juga. Saya Widesuara bidang perpustakaan Bapak dan Ibu ya. Jadi pembinanya
lembaga administrasi negara gitu. Jadi untuk naik pangkat dan golongan kita mengajukannya ke lembaga administrasi negara, Bapak dan Ibu. Kalau Widya Suara, saya bukan pustakawan ya, tapi ya saya memang dari pendidikannya perpustakaan, S2-nya juga perpustakaan ya. Nah ini, jadi bidang perpustakaan ini Widya Suara masih langka, Bapak dan Ibu ya, masih sedikit ya. Madjanya baru 3 orang, madjanya ya. Nanti kalau saya utama berarti harus 1 orang. Ya. Untuk pengalaman mengajar semua ya udah saya mengajar Bapak dan Ibu ya, materi yang ada di Pusdiklat Bapak dan Ibu, karena ya waktu dan pengalaman berjalan ya dari tahun ke tahun ya tidak terasa, terasanya udah tua sekarang. Dulu masih muda, sekarang sudah meninggalkan dunia hitam ya, sudah mulai masuk ke dunia putih. Rambut maksudnya. Baik Bapak dan Ibu ya, iya. Buku yang diterbitkan karangan saya Bapak dan Ibu, kalau memang berminat ya bisa japri saya ya. Ini buku pertama saya tahun 2016. Saya terinspirasi bahwa perpustakaan ini memang jarang dipromosikan. Jadi saya buat buku promosi perpustakaan agar perpustakaan itu diminati dan digemari ya, atau dikenal pustakawannya ya. Jadi perpustakaan selama ini memang tidak pernah dipromosikan, sehingga ya keberadaannya perpustakaan itu ya dianggap sebagai pelengkap saja ya, pelengkap dari suatu institusi ya, atau lembaga. Jadi belum diperhatikan ya, belum diperhatikan dan masih dipandang sebelah mata ya, baik itu pustakawannya ya maupun perpustakaannya. Padahal perpustakaan itu sangat penting sekali ya, apalagi di dalam pendidikan. Itu harusnya dijadikan jantungnya pendidikan sebagai pusat kegiatan ya itu. Jadi saya buat promosi supaya, dan begitu pun juga pustakawannya juga harus membuat suatu branding ya, agar dikenal masyarakat ya. Karena profesi itu profesi ya, profesi pustakawan itu memang belum membumi ya di Indonesia. Kalau kita tanya aja sama anak-anak ya, kalau besar mau jadi apa? Paling dia bilang saya jadi guru. Alhamdulillah guru mah sudah dikenal ya, polisi atau tentara atau dokter ya. Nah ini kalau ditanya siapa yang menjadi pustakawan, pasti anak itu colongak-celinguk, dia nggak tahu. Betul nggak Bapak dan Ibu? Nah ini karena apa? Pustakawan lupa dia dengan dirinya sendiri, dia tidak mau mempromosikan diri sendiri ya, membranding diri sendiri gitu. Karena apa? Mereka terjebak dengan rutinitas. Datang jam 8, mengolah buku, mengklasifikasi, katalogisasi ya. Terus nggak ingat waktu, taunya jam 4 pulang gitu ya. Nah itu jadi pustakawan setiap hari rutinitas, jadi terjebak ya. Jadi saya juga bagaimana nih pustakawan itu harus out of the box ya. Jadi saya buat nulis lagi buku kedua tahun 2018, Inovasi Pustakawan Zaman Now. Jadi pustakawan sekarang tuh harus beradaptasi dengan teknologi ya. Saya bilang nanti ke depan ya di Inovasi Pustakawan Zaman Now, jadi pustakawan harus jemput bola. Jadi melayani para pemustaka ya, karena pustakawan itu di Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan di pasal 1 ayat 8 bahwa dikatakan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Itu dari bunyi undang-undang ya, Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Begitupun juga PP-nya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Nah, ini pustakawan harus profesional ya, harus profesional. Karena apa? Kalau di luar negeri, waktu saya ke Singapura ya, ke Singapura pertukaran mahasiswa UGM ya dengan Singapura,
Jadi pustakawan itu betul-betul sebagai chief manager information, dia itu ya hanya melayani ya presentasi ya, terus kemudian seminar ini. Kalau untuk urusan rutinitas untuk pengolahan bahan pustaka itu di pihak ketiga kan, mereka di outsourcing-kan. Jadi pustakawannya itu gajinya sampai 25 juta ya kan, setiap bulannya. Dan di sana sangat dihargai profesi pustakawan. Karena apa? Dianggapnya orang yang berilmu. Orang lain belum baca, dia sudah baca duluan, ya kan? Jadi buku apapun juga dia tahu, ya. Jadi dia sebagai Google berjalan, tempatnya bertanya, saya bilang. Jadi saya bilang pustakawan di sini, ya, inovasi pustakawan zaman now, pustakawan nanti ke depan harus beradaptasi dengan teknologi dan berkolaborasi dengan profesi lain. Nah, Bapak dan Ibu nanti kalau penasaran, silahkan ya bisa japri saya. Ya, nah, di sini saya sudah kejadiannya persis tahun COVID ini. Apa saya sudah seperti saya sudah melihat ke masa depan gitu, bahwa nanti orang bekerja tidak perlu ke kantor, sarana dan prasarana tidak perlu, tidak penting sekali. Kenapa? Bisa dilakukan bekerja di rumah dengan mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan semua orang bisa melakukan kegiatan cukup di rumah sambil minum kopi, sambil ini, sambil begitupun juga orang yang akan berkunjung ke perpustakaan. Nah ini, jadi benar ya, pustakawan ya, harus transfer virus knowledge, ya, virus ilmu pengetahuan kepada pemustaka. Ada virus juga, ada pustakawan banyak yang adakan webinar ya, itulah ya. Oke. Nah, buku yang ketiga ini diterbitkan ya, inovasi kepemimpinan pustakawan era digital. Nah, ini saya juga terinspirasi dengan Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan di pasal 30, Bapak dan Ibu. Di pasal 30 itu berbunyi bahwa perpustakaan nasional, perusahaan umum pemerintah, perusahaan umum provinsi, perusahaan umum kabupaten, kota, dan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan dan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan. Nah, Bapak dan Ibu, saya tanya, Bapak dan Ibu kategorinya di mana? Nih, kalau Bapak dan Ibu sudah lulus ya dari Diklat, kepala perusahaan sekolah, dan dapat STTP ya, sudah tanda tamat pelatihan yang berlaku seumur hidup ya, tidak ada. Nah ini nggak ada batasnya. Kalau sertifikat kan biasanya berlaku ini, kalau macam akreditasi ada 5 tahun, 3 tahun ya, 4 tahun, 3 tahun. Nah itu tergantung dapat ininya, nilainya ya, A, B, C ya. Nah ini, jadi Bapak dan Ibu, nah itulah saya terinspirasi ya. Jadi tenaga ahli itu di penjelasan pasal 30 bahwa dikatakan tenaga ahli adalah seseorang yang punya kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah lulus bisa dikategorikan tenaga ahli di bidang perpustakaan, Bapak dan Ibu ya. Nah itu. Dan Bapak ya udah guru ya, juga ahli di bidang perpustakaan. Nah, dan ini pun juga ada lanjutannya lagi, pelatihan kepala perpustakaan sekolah ini ya, bisa untuk pendalaman, bisa ikut diklat yang 150 JP ya, diklat teknis, itu teknis banget, jadi menguasai ya, itu teknis, diklat teknis pengelola perpustakaan. Nah, dan ada juga diklat otomasi ya, diklat pelestarian bahan pustaka ya, bisa Bapak dan Ibu, itu diklat-diklat kepustakawanan ya, untuk membekali tenaga ahli di bidang perpustakaan ya. Ya ini, jadi Bapak dan Ibu bisa dikatakan tenaga ahli bidang perpustakaan. Kalau pasal 23 itu diatur khusus untuk perpustakaan sekolah ya, perpustakaan sekolah atau madrasah. Karena perpustakaan sekolah madrasah itu ya juga harus standar nasional perpustakaan dan standar
pendidikan, standar nasional pendidikan, ya, koleksi, standar layanan, standar pengelolaan, dan juga harus ada teknologi informasi dan komunikasi. Ya, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, perusahaan umum, perusahaan khusus. Nah, itu harus ada teknologi informasi dan komunikasi, ya, di situ. Dan juga Bapak dan Ibu, ya, di ayat 6, nah itu ada anggaran untuk perpustakaan 5%, ya, Bapak dan Ibu, di luar belanja pegawai. Udah dapat belum? Udah ada belum dipergunakan? Udah? Belum, Pak. Belum. Ya, ada kan, Pak? Ya, untuk pengembangan. Kalau kita mengembangkan perpustakaan, ya, sekolah, kalau nggak ada anggaran susah, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ada anggarannya, ya, Bapak dan Ibu, ya, dari dana BOS, ya, sekian 5% kan lumayan, ya, untuk mengembangkan perpustakaan, untuk pengembangan koleksi, karena perpustakaan itu harus dinamis, Pak, ya, tidak statis, ya. Minimal dalam 1 tahun itu, ya, 10%, ya, penambahan koleksinya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, itu. Nah, Bapak dan Ibu, ya, itu, ya, perkenalan saya, ya, untuk buku, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, ya, untuk semangat pagi, ya, semangat pagi. Nanti kalau saya katakan kita untuk memberikan semangat nih supaya, ya, dan saya juga nanti mulai semangat nih kalau udah ini, Mas. Ya, saya pengen melihat Bapak dan Ibu kesemangatannya nih, ya. Jadi kalau saya bilang nanti semangat pagi, pagi luar biasa, gitu. Oke? Nah, yang kelihatan di sini Pak Sunardi nih. Oke, ya. Coba saya pengen lihat biar semangat, ya. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Oke, sekali lagi, ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, Ibu. Bapak, ya. Kalau saya bilang, halo, apa kabar? Luar biasa, kita semua bahagia, sukses mulia, gitu, ya. Oke, halo, apa kabar? Luar biasa. Kita bersama bahagia, sukses mulia. Oke, belum kompak. Halo, apa kabar? Luar biasa. Kita semua bahagia, sukses mulia. Oke, ya, Bapak dan Ibu, ya. Bapak dan Ibu, ya, saya lihat udah mulai cerah nih, ya, udah mulai cerah dan mulai ini, ya, semangat, ya. Kalau kita, ya, sebagai kepala perpustakaan sekolah, ya, terus kemudian juga ada staf kita, ya, harus kita selalu tersenyum, dan kita terapkan layanan prima, ya. Minimal 2 cm tarik ke kanan, 2 cm tarik ke kiri, ya, senyum simetris namanya, ya. Coba Ibu Bapak coba senyum simetris deh, ya. Ibu Erna, tambah cantik, Bu, ya. Pak Sumardi, coba senyum simetris, Pak. Senyum simetris. Wah, tambah ganteng, Pak. Mantap, Pak. Iya, jadi senyum simetris, ya. Kalau sudah level 2 nih, kalau senyum simetris level 1, ya. Seperti ini yang digambar nih, ya. Yang pakai kerudung nih, kerudung biru nevi, ya. Ya, kalau udah level 2, kelihatan giginya, ting, nah, gitu, tambah cantik, ya, tambah ganteng, Pak. Ya, nah, untuk level 5, sudah welcome, ya. Ketiga sudah welcome, ya. Jadi kita tuh memang sebagai pengelola perpustakaan harus ramah, apalagi menghadapi anak-anak, ya. Kalau kita pakai muka yang galak, serem, wah, jauh anak-anak malas baca, ya. Malas mau datang ke perpustakaan, Bapak dan Ibu. Kita nggak boleh galak-galak, ya. Kita malah terapkan layanan secara prima, ya, kepada anak-anak siapapun, ya, yang masuk ke perpustakaan. Kita harus selalu ramah, ya, welcome, gitu. Jadi, ya, semua juga kegiatan bisa di perpustakaan, ya. Nah, ini, ya, ditulis di sana di perpustakaan. Pokoknya, ya, untuk mendidik anak-anak kita juga, ya, ada terapan kita 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, ya. 5S, gitu. Sudah, Bapak dan Ibu?
di perpustakaan sudah diterapkan 5S untuk Sudah, Pak. anak-anak? Sudah. Wah, bagus ya. Sip lah. Mantap gitu ya. Harus selalu tersenyum kita ya. Senyum. Orang walaupun nggak punya duit, tidak punya duit, kita selalu cerah ya. Orang dikira kita tuh punya uang aja gitu ya. Apalagi kita selalu cerah, ceria ya. Muka kita tuh jangan ditunjukkan ya. Walaupun punya masalah ya, kita lupakan saja dulu masalah itu. Oke. Baik Bapak dan Ibu ya, untuk supaya fokus ya, ada tips nih untuk tepuk ceria ya, tepuk ceria namanya, tepuk ceria ya. Tepuk cerianya itu seperti tepuk pramuka Bapak dan Ibu. Ya, seperti tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka Bapak dan Ibu pasti tahu ya. Nah, tepuk pramuka. Nah, jadi Bapak dan Ibu pas sudah terakhir, hai gitu, lepaskan semua beban ya, kita lupakan masalah ya. Kita fokus di pelatihan ini ya. Oke, tepuk ceria ya. Oke, kita mulai. Are you ready? Oke, ready. Oke ya, tepuk ceria. Hai gitu. Pokoknya lepaskan, enak tuh Pak. Iya, enak, kita lepas deh ya. Pokoknya ya, pokoknya lupakan SK yang sedang disekolahkan, S3 ya, kita lupakan dulu ya. Itu saya Pak. Jadi kita fokus hari ini karena apa? Dengan tepuk tangan Bapak dan Ibu ya, tangan kita itu akan memerah karena saraf-saraf terkoneksi dengan ke semua tubuh kita, otak kita ya. Jadi beribu-ribu neuron saraf di otak kita itu ya, dia akan mengembang, tidak rapat dia akan teraliri darah yang membawa oksigen sehingga otak kita itu jadi cerah ya, dan kita tidak ngantuk, dan kita tuh selalu semangat gitu. Karena kalau otak kita itu neuron-neuronnya dia tertutup atau dia menyempit, dia akan kita bisa aja blank atau akan terjadi pelupa ya, itu penyakit Alzheimer itu akan terjadi ya. Tapi Bapak dan Ibu guru ya, karena sering baca, saya yakin tidak kena penyakit Alzheimer. Ingatannya tetap kuat gitu ya, ingatannya. Jadi Bapak dan Ibu ya, dengan memerahnya tepuk tangan ini kali keras ya, itu aliran darah akan mengalir ya, jantung memompa dengan teratur ya, mengalir ke seluruh tubuh kita ya. Oke, kita berapa kali lagi nih? Sekali lagi, 2 kali lagi ya. Tepuk ceria. Hai. Oke, 1 kali lagi, tepuk ceria. Hai. Oke, walaupun kita online, anggap aja kita jadi sedang onsite ya. Iya, betul Bapak. Iya, kita tuh walaupun kita jauh di sana ya kan, kita ya anggap aja kita sedang bertemu muka nih ya, secara nanti insya Allah di darat ya. Iya. Iya. Gimana Bapak dan Ibu perasaannya? Segar? Nyaman? Segar Pak. Iya, segar ya. Iya. Oke, Bapak dan Ibu nyaman ya. Bapak. Iya, nyaman ya. Nah, ini Bu Debbie main cuma fotonya aja nih yang muncul nih. Oke, Bapak dan Ibu ya. Terima kasih ya atas ini perhatiannya ya. Karena saya juga tidak bisa melihat 30-nya, cuma hanya kelihatan ini hanya berapa orang, 3 orang nih di layar. Oke, yang tadi sudah kenalan saya rekam itu, yang udah kenalan, yang belum nanti kita ya. Oke, baik Bapak dan Ibu ya, kita lanjutkan ke materi ya. Ini awal ya, pembukaan saja ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, udah mengikuti materi wawasan pendidikan ya, udah belum? Kemarin Pak, kemarin. Kemarin iya. Baik Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu setelah mengikuti mata ajar wawasan pendidikan pada diklat kepala perguruan sekolah ini, peserta juga diharapkan memiliki pemahaman ya tentang teori dan implikasi kepemimpinan dan kewirausahaan ya, entrepreneurship bidang perpustakaan. Karena seorang kepala itu harus mempunyai kewirausahaan. Ya, kewirausahaan bagaimana
kita menyiasati ya kalau anggarannya kita sedikit ya bagaimana kita mencarikan ya dari usaha lain. Nah, usaha lain ini. Jadi Bapak dan Ibu ya sebagai kepala ya tidak sama dengan manajer Bapak dan Ibu. Kalau manajer sesuai SOP ya. Kalau kata pimpinannya A ya A dia laksanakan. Tapi kalau kepala harus punya inovasi, perubahan, merubah, mau dibawa ke arah mana. Kita harus punya visi dan misi ya dan punya goal dan bagaimana kita mengarahkan staf kita agar satu pikiran, dan juga bagaimana kita mempengaruhi ya kan pimpinan kita, kepala sekolah ya agar dia juga paham gitu, mempengaruhi ya pendekatan itu. Jangan juga Bapak dan Ibu sekali-kali umpamanya karena nggak disetujui dan sebagainya ngajukan terus mutung atau ya marah gitu ya atau ini. Jadi jangan sekali-kali jadi oposisi lah ya intinya. Kalau udah jadi oposisi nggak bakal nyambung gitu ya. Mau ngomong apapun juga wah kepala nggak bakal setuju. Yang penting kita pendekatannya, approach-nya itu ya. Jadi pendekatannya kita ke kepala sekolah, ke pengambil kebijakan ya. Nah itu kita harus pendekatan ya. Jadi kalau kita mau ingin mengembangkan, ingin merubah ya perpustakaan ini jadi perpustakaan eksis dan terbaik, apalagi Bapak dan Ibu bisa umpamanya bisa ke akreditasi A ya, setelah akreditasi A bisa jadi juara nasional ya. Nah itu nanti saya akan juga saya tayangkan yang juara-juara nasional ya, supaya Bapak dan Ibu terinspirasi dan bersemangat untuk mengembangkan perpustakaan yang Bapak Ibu pimpin ya. Iya. Baik Bapak dan Ibu ya, setelah Bapak dan Ibu ya dapat materi ini ya nanti bisa menjelaskan tentang kepemimpinan ya, terus bagaimana mempengaruhi staf, kekuasaannya bagaimana, gaya kepemimpinan yang dipakai dan kepengikutannya bagaimana, entrepreneurship-nya bidang perpustakaan juga bagaimana, nah juga mengatasi tentang manajemen konfliknya ya. Pasti di suatu lembaga atau instansi ya kita itu pasti ada suatu konflik ya intern maupun eksternal. Nah, Bapak dan Ibu dalam pengembangan perpustakaan tentunya juga ada landasan hukumnya Bapak dan Ibu kita ya. Kalau membuat suatu proposal atau kerangka acuan yang untuk mengajukan suatu anggaran atau pengadaan koleksi dan sebagainya itu harus ada landasan hukumnya Bapak dan Ibu ya. Nah, tentunya kita tahu ya Mukadimah Pembukaan Undang-Undang 45 alinea 4 yaitu serta mencerdaskan kehidupan bangsa ya, itu hafal banget kita karena udah dari SD kita selalu dibacakan waktu upacara ya. Nah kemudian Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya, kemudian juga Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dan PP-nya nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Kemudian kalau pasal 22 perpustakaan umum ya, perpustakaan umum itu mulai dari provinsi, kabupaten, kota dan sampai ke tingkat kelurahan Bapak dan Ibu ya, itu dikategorikan perpustakaan umum. Pasal 23 ini perpustakaan sekolah dan madrasah Bapak dan Ibu ya, diatur sendiri. Pasal 24 perpustakaan perguruan tinggi negeri maupun perpustakaan perguruan tinggi swasta ya. Pasal 25, 26, 27, 28 ini ada 4 pasal perpustakaan khusus yaitu diatur tersendiri dan memang tusinya berbeda-beda ya antara perpustakaan nasional dan perusahaan umum, perusahaan sekolah, perusahaan khusus ya. Nah ini perusahaan perguruan tinggi tugas dan fungsinya berbeda. Dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang perpustakaan urusan wajib katanya, wajib Bapak dan Ibu. Kalau wajib tidak sunah lagi ya, berarti kalau tidak dilaksanakan nah itu ya ada sanksi berarti ya. Jadi ada juga tuh perpustakaan harus wajib dipromosikan dan diberdayagunakan. Perpustakaan pasal 7 dan 8 Bapak dan Ibu itu juga ada sanksinya di pasal 52 Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silahkan Bapak dan Ibu googling ya Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dan juga PP-nya nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 3 tahun 2007 tentang perpustakaan Bapak dan Ibu ya. Kemudian
juga PP nomor 41 tahun 2007 perlunya kelembagaan perpustakaan, Bapak dan Ibu. Kelembagaan perpustakaan di sekolah pun juga harus ada, ya, struktur organisasinya, Bapak dan Ibu, ya. Bukan hanya ibu saja atau bapak saja di situ, ya kan, nggak punya staf bawahan gitu. Itu namanya bukan organisasi, ya, bukan manajemen lagi. Manajemen itu manajemen tukang cukur namanya. Kalau bapak jadi kepala harus punya anak buah, Pak, harus punya staf, bisa dikatakan kepala walaupun baru satu, ya kan. Nah ini, untuk Kemendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga pengelola perpustakaan sekolah. Nah, keberadaan Bapak dan Ibu diharuskan mengikuti pelatihan ini tingkat kepala pustakaan sekolah dengan adanya Kemendiknas nomor 25. Ya, memang ini cepat sekali merespon nih, ya, Kementerian Pendidikan Nasional, ya, dengan terbitnya Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, ya. 2008 dia sudah merespon karena ada pasal 23 ini. Jadi diharuskan di situ, ya kan? Karena perpustakaan itu harus standar nasional perpustakaan, standar nasional pendidikan, koleksinya, layanannya, ya, terus kemudian TI-nya, ya, terus kemudian juga ini. Itu di pasal 23. Bisa Bapak dan Ibu cermati dan baca, ya, di Undang-Undang 43. Dan di sini Bapak dan Ibu memang yang jadi kepala perpustakaan sekolah itu, ya, harus punya kompetensi, ya. Dia harus punya kompetensi. Itu makanya Bapak dan Ibu, ya, diberikan kompetensi ada 120 JP, ya, untuk kepala perpustakaan sekolah. Dan juga untuk tenaga pengelola perpustakaan sekolah itu ada untuk stafnya pelatihan. Bapak dan Ibu silahkan daftarkan, ya, ke Perpustakaan Nasional RI, mudah-mudahan bisa terpanggil, ya, untuk tenaga pengelola perpustakaan. Nah itu 110 JP, ya, 110 JP, beda 10. Nah, cuman tidak ada di situ untuk pemimpinan, Bapak dan Ibu. Kalau untuk pengelola, karena bisa juga dari SLTA juga bisa mengikuti, ya. Kalau ini untuk tingkat kepala perusahaan sekolah minimal pendidikan S1, ya. Kalau pengelola perusahaan sekolah minimal SLTA, ya, untuk 110 JP. Nah, baik Bapak dan Ibu, ya, itu. Kemudian juga ini definisi daripada perpustakaan, Bapak dan Ibu, ya. Tentunya Bapak dan Ibu juga sudah tahu bahwa kalau sudah baca, ya, di Undang-Undang 43 bahwa di pasal 1 ayat 1 perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi, ya, karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Nah, di sini bahwa sebagai tempat pendidikan, ya, penelitian juga, ya, juga dilestarikan hasil kekayaan intelektual bangsa kita. Bapak dan Ibu menulis, ya, diterbitkan oleh penerbit, kemudian dapat nomor ISBN itu sebagai apa namanya. Nah, ini penerbit nanti yang meminta ke Perpustakaan Nasional RI. Jadi dipatenkan, ya, hak paten Bapak dan Ibu hasil karyanya dan disimpan di Perpustakaan Nasional dua eksemplar Bapak dan Ibu, ya, 2 eksemplar harus wajib itu penerbit menyimpan di Perpustakaan Nasional maupun di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kalau di daerah, ya. Nah, itu 2 eksemplar. Itu undang-undang yang mengharuskan, mewajibkan. Undang-undang nomor tadinya nomor 4 tahun 90, ya, tentang hasil karya cetak dan karya rekam. Sekarang di amandemen undang-undang itu jadi nomor 13, ya, tahun 2018, ya, tahun 2018 tentang karya cetak dan karya rekam harus disimpan, didepositkan di Perpustakaan Nasional maupun di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mohon di-unmute dulu Pak Heru. Halo? Ya, ada suara-suara yang ini. Suara saya jelas Bapak dan Ibu? Jelas, Halo? Bapak. Jelas, Pak. Jelas, ya? Iya. Tolong di-unmute dulu, ya, karena saya pakai ini handset juga agak sakit juga di telinga kalau ada bunyi-bunyi yang ini.
Oke. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini tentunya di perpustakaan itu ada yang namanya pustakawan. Ya, tadi awal udah saya sebutkan ya. Nah, di situ pustakawan sebutannya ya di pasal 1 ayat 8 bahwa dikatakan seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan ya serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan pelayanan perpustakaan Bapak dan Ibu ya. Nah, tadi saya sudah katakan tadi ya untuk pasal 30 dan keberadaan Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan tenaga ahli di sini ya. Tenaga ahli ya adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi di bidang perpustakaan apabila Bapak dan Ibu telah lulus ya. Jadi tenaga ahli di bidang perpustakaan. Tapi kalau untuk lebih ahli lagi ya mengikuti diklat tentang kepustakawanan yang lainnya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, jenis perpustakaan di Indonesia ya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 20 itu menyatakan bahwa ada berapa Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang tahu? Ada berapa di Indonesia jenis perpustakaan? Silakan. Ada yang tahu, Bapak dan Ibu? Silakan. Jenis perpustakaan. Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang pasal 20. Tadi sudah saya sebutkan. Ingat? Ada 3. Apa saja menurut Bapak Amirullah? Perpustakaan umum. Iya, baru 3. 2 lagi. Apa tuh? Khusus 1, Pak. Perpustakaan khusus. Iya, betul. Perpustakaan khusus, ya. Pak. Satunya lagi? Khusus. Perguruan tinggi, Pak. Perguruan tinggi ya. Oke, kita tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong buat Pak Amrila dan Pak Ibu Maria ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Perpustakaan keliling, Pak. Perpustakaan keliling itu bagian dari perpustakaan umum. Ya. Iya, mobil keliling itu bagian ya. Nah, jadi unitnya, 1 unitnya ya. Jadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ada yang pernah ke Perpustakaan Nasional belum? Belum. Belum, yang di Jakarta nih. Saya Pak, sudah Pak. Belum. Sudah ya? Iya Pak. Pak Firdaus, wah. Tanggal 2 minggu yang lalu Pak. 2 minggu yang lalu, gimana menurut Pak ini, Pak Firdaus? Ya, terlalu bagus Pak, karena itu kan 24 lantai. Iya. Kemudian mungkin seharian juga belum tentu kita bisa mengekspor Pak. Iya. Jadi sempat selfie ya? Iya. Ya. Iya Pak. Kota Jakarta dari atas Pak. Iya, bisa pegang Monas selfie ya. Di situ juga ada koleksi Nusantara ya, budaya Nusantara. Iya, silakan yang belum nanti kalau sudah ada onsite di sana ya berkunjung nanti ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sekalian juga Bapak dan Ibu ya buat kartu anggota ya, kartu anggota. Jadi anggota itu wah bagus Bapak dan Ibu ya punya kartu anggota ya. Nah ini, saya juga udah punya kartu anggota ya. Itu sakti juga kartu anggota perpustakaan Pak. Kalau saya jalan, kalau ditanya polisi, anggota Pak. Iya, anggota. Maksud saya anggota perpustakaan. Jadi Bapak dan Ibu ya, kita kembali ke ini ya materi bahwa nih perpustakaan umum ya. Ketiga, perpustakaan sekolah atau madrasah. Yang keempat, perpustakaan perguruan tinggi. Yang kelima, perpustakaan khusus. Ikutan batuk saya Pak Ahmad. Padahal jauh kita ya. Oke Pak, kita santai aja Pak. Iya. Oke ya, Bapak dan Ibu. Jadi TUSI
daripada perpustakaan itu berbeda, Bapak dan Ibu ya. Kalau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, sebagai lembaga non kementerian, sebagai pusat deposit, sebagai pusat pelestarian, sebagai pusat penelitian, sebagai pusat informasi dan rekreasi, dan juga sebagai pusat jejaring perpustakaan seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Keberadaannya ada di ibu kota negara, Bapak dan Ibu. Itu undang-undang, bukan kata saya ya. Undang-undang yang mempunyai itu. Nanti kalau umpamanya ada IKN ya, ibu kota baru, mungkinan harus pindah. Perpustakaan Nasional RI ada juga di sana, di ibu kota baru ya. Yang pengelolanya nanti anak-anak generasi milenial semua di sana. Ya, kalau saya mau udah pensiun, saya mau ngeliat ya nanti ya. Jadi itu ya undang-undang, kecuali ya harus diamandemen undang-undangnya, dirubah ya. Nah ini perpustakaan umum. Perpustakaan umum diperuntukkan untuk masyarakat luas, Bapak dan Ibu ya. Tidak membeda-bedakan umur, ras, agama, dan golongan sosial ekonomi ya. Keberadaannya ada di provinsi, kabupaten, kota, Bapak dan Ibu ya. Provinsi sekarang bertambah lagi, Bapak dan Ibu. Tadinya 34, sekarang ada berapa, Bapak dan Ibu? Ada tambahan pemekaran di Papua, Bapak dan Ibu ya. Iya, 37 Pak Amirullah ya. 37 ya. 37 berarti kalau nambah lagi itu kan tambah 3 ya. Berarti kan kabupatennya itu berapa? Kabupatennya berapa? Ada 15 kabupaten, minimal 5 Pak. Ya kalau menjadi provinsi ya, 15 kabupaten. Nah, berarti tambah lagi 15 kabupaten. Tadinya berapa? Kabupaten kota itu ada dari seluruh Indonesia, ada 514 kabupaten kota. Ya. Tambah lagi sekarang 15 ya. Nah, itu. Jadi semakin banyak lagi nih ya, ada dinas perpustakaan dan kearsipan. Provinsi ada, kabupaten ada ya. Terus kota ada. Nah, itu dipimpin oleh eselon 2, Bapak dan Ibu. Eselon 2. Ya, minimal jabatan golongannya ya 4B. Dan Bapak dan Ibu juga kalau udah 4B, guru, banyak kan guru ya dijabat oleh guru tuh yang dapat lelang jabatan di daerah. Jadi kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, agak nyambung kalau guru ya untuk perpustakaan. Apalagi kalau yang sudah ikut pelatihan ini ya, kepala perpustakaan sekolah. Kalau Bapak dan Ibu ingin beralih ke struktural ya kan. Nah, tapi sekarang kan fungsional bisa. Nah, sekarang kan struktural di kementerian dihapus. Yang eselon 4 dan 3, eselon 5, 4, 3 dihapus. Ya, adanya cuma eselon 2, eselon 1, cuman yang ada yang di ini untuk eselon 4 dan 3 administrasi ya, ke tata usahaan ada masih ya. Ada di Perpustakaan Nasional kita ya, tadinya ada di Pusdiklat ini eselon 4 dan 3 ya, dihapus. Adanya koordinator dan subkoordinator sekarang ya, bukan pejabat itu, karena mereka disetarakan, dialihfungsikan ke fungsional. Kalau di Perpustakaan Nasional banyak kan larinya ke pustakawan, mereka dipustakawankan ya. Kalau eselon 3 dapatnya pustakawan ahli madya ya, dengan angka kredit berapa? 200 ya. Nah, itu angka kredit ya. Jadi 400 ya, 400 sorry. Jadi kalau madya ya, madya 400, muda juga, muda ya, ada muda. Jadi yang eselon 4 ke muda, pustakawan muda jadinya. Jadi disetarakan. Begitu dicopot jabatan strukturalnya langsung dilantik. Jadi yang ada yang lari ke pustakawan, ada juga yang ke editor ya, ke pengadaan barang dan jasa ya. Ya itu ada dua lab ke prakom ya. Nah ini jadi fungsional sekarang, mungkin untuk cepat untuk menghindari birokrasi yang terlalu lamban, karena pemerintah sekarang ya ingin selalu cepat
ya, melayani masyarakat, ya, cepat, tepat, ya. Begitupun juga di perpustakaan, ya, melayani cepat, tepat, dan layanan prima diterapkan, ya. Orang datang ke perpustakaan jangan katakan tidak ada, ya. Walaupun tidak ada, hilang katakan ada, ya. Bagaimana caranya? Seorang pustakawan harus cari, ya, informasi itu ada di mana, ya. Apalagi Bapak dan Ibu ini ada 30 orang, masing-masing perpustakaan itu akan berbeda koleksinya, bisa saling tukar menukar, kerjasama, ya, kerjasama. Apalagi dengan ada teknologi WA dan lain sebagainya, ya, bisa adakan suatu kerjasama layanan bersama. Ya, kalau juga tidak ada, bisa lagi ke Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ada juga yang online-nya, ya, itu ada namanya iPusnas, ada Wineshed juga, ya. Nah, kalau iPusnas tanpa akun Bapak dan Ibu sekarang pun juga bisa download, ya, di Play Store, ya, iPusnas pakai HP di Play Store, iPusnas itu koleksinya ribuan, 10.000 lebih Bapak dan Ibu, ya, 10.000 lebih. Dan jangan khawatir, untuk diberikan ke anak-anak juga aman, ya, karena udah diseleksi oleh pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang profesional, Bapak dan Ibu, ya. Nah, silahkan sekarang download, ya, iPusnas. Ada yang sudah punya iPusnas, Bapak dan Ibu? Sudah? Ada yang Sudah, Pak. Sudah, iya, Ibu Biopina, ya, sudah, ya. Nomor perpustakaannya sudah punya nomor NPP? Nomor Sudah, Pak. perpustakaan sudah. Yang belum silahkan daftar, ya. Ya, harus ada terdaftar nanti di Perpustakaan Nasional, ya. Kalaupun nanti ada bantuan-bantuan juga dari Perpustakaan Nasional, ya, nanti ada nanti oh ini perpustakaan ini sudah terdaftar, kan gitu, ya. Oke, perpustakaan sekolah atau madrasah, ya, terintegrasi dengan kurikulum, Bapak, ya. Terintegrasi dengan kurikulum, tempat pembelajaran antara siswa dan guru, tempat penelitian sederhana, dan layanannya di lingkungan sekolah atau madrasah. Ya. Perpustakaan perguruan tinggi, ini masuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, ya, tempat pembelajaran antara mahasiswa dan dosen, tempat pengkajian, penelitian, dan layanannya di lingkungan perguruan tinggi. Nah, perpustakaan khusus, ya, keberadaannya di lembaga, ya, di kementerian, dan ini layanannya secara terbatas untuk organisasinya di lingkungan kementerian atau di lingkungan yang secara terbatas layanannya kepada itu, ya. Nah, itu sih daripada perpustakaan yang 5, ya, perpustakaan. Kalau perpustakaan umum itu ada yang pembinaannya sebenarnya kalau di daerah, provinsi, kabupaten, kota, dia juga membina perpustakaan sekolah madrasah. Makanya Bapak dan Ibu, ya, sebagai kepala perpustakaan sekolah, pendekatan, ya, sering datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ya, sebelum ke Perpustakaan Nasional, ya. Mau akreditasi pun juga nanti didata, ya. Pustakawannya di sekolah berapa, tenaganya berapa, laporkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ya, di provinsi, kabupaten, kota, ya. Sehingga nanti kalau ada bantuan-bantuan, ya kan, kita harus saling tanggap, ya. Harus kita yang agresif, ya. Harus kita yang selalu ini, ya. Jangan diam. Jangan suka di zona nyaman, ya. Kita harus out of the box, keluar, ya. Kita lobby, ya, sebagai kepala, ya, perpustakaan, kita bagaimana kita melobi, bagaimana kita bernegosiasi, ya, berdiskusi tentang untuk pengembangan perpustakaannya, di mana yang ada bantuan, di mana yang bisa buat proposal ada bantuan, baik itu Pocadi, ya, pojok baca digital, ya, ada di Perpustakaan Nasional, tapi sementara ini hanya untuk perpustakaan umum dulu, ya, bertahap kita, ya. Kalau untuk buku pun juga sama, ya, baru ada bantuan, ya, untuk itu ada 250 judul, ya, sekitar 500 eksemplar, itu kan udah diolah, tinggal ditaruh di rak. Nah, itu untuk
komunitas baca masyarakat ya. Nah itu belum ada untuk sekolah. Tapi di sini juga di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak dan Ibu, itu ada namanya pembinaan pusat pengembangan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi ya. Dan juga ada pusat pengembangan perpustakaan umum dan khusus itu Bu ya. Nah itu programnya ada nanti. Pokoknya sering-seringlah buka website Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau perpustakaan umum juga diberikan mobil keliling gratis, dibagi-bagi ya ke seluruh Indonesia dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Nah itu yang penting mereka mengajukan proposal ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Oke, kita sebagai kepala perpustakaan juga harus aktif, jangan diam ya, jangan pasif. Kalau ingin mengembangkan perpustakaannya Bapak dan Ibu. Ya kalau kita diam, ya kita hanya menerima saja, nggak bakal berubah. Kan berubah, karena kalau kepala itu harus punya perubahan. Ya. Nah ini. Oke. Nah, kita masuk ke latar belakang, kita melihat masa lalu ya. Bahwa keberadaan perpustakaan itu sudah ada dari sejak masa Kerajaan Majapahit Bapak dan Ibu ya. Secara Kartagama ya, negara Kartagama juga yang tulisan-tulisannya disusun oleh empu namanya Empu Prapanca ya. Ini pada waktu kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk ya. Hayam Wuruk waktu itu ininya Gajah Mada ya. Nah, ini namanya patih Gajah Mada. Ya, sehingga bisa konon ya bisa menguasai Nusantara ya, Nusantara dengan sumpah palapanya. Nah ini Bapak dan Ibu ya ada ya naskah-naskah kuno di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu sebagai bukti ya bahwa sejarah bangsa Indonesia ada di Perpustakaan Nasional ya, mulai dari pulau ya gunung gunung meletus itu Krakatau meletus ya. Krakatau meletus ya sampai tsunami-nya 30 meter di Pasar Baru itu di koran itu ada Bapak dan Ibu. Saya pernah baca itu. Tahun berapa Bapak dan Ibu ada yang ingat nggak? Krakatau meletus. Ada yang ingat nggak? Tahun berapa tuh? Tahun 73 kalau tidak salah Pak. Oh kalau tidak salah ya. Tahun 73. 1928. Ada tahun berapa Bu? 1928. Belum tepat Bu, iya. Dan tadi juga belum ada yang tepat. Nah, kalau ada yang tepat, saya kasih hadiah buku. Oke, ada. 1889. Aduh sedikit lagi. Oke, ya sudah saya tutup tahun 1883 Bapak dan Ibu ya. Krakatau meledak. 1883 ya. Nah, itu tsunami-nya di Pasar Baru itu 30 meter sepohon kelapa ya. Banyak yang berapa ribu, sekitar 3.000 warga meninggal ya kena tsunami di Pasar Baru Jakarta. Nah, itu. Jadi juga pada waktu zaman POC ya ada yang nama pada abad 17 ya Bapak Ibu ada perpustakaan gereja Batavia ya tahun 1643. Ini ada yang namanya Greenwich House Industry Company ya. Dan juga sudah ada pustakawan namanya pustakawannya Dominus Abraham Grenius. Nah ini dia sampai melayani bisa ke Semarang Bapak dan Ibu. Di Semarang, ke Semarang mereka melayani. Coba bayangkan bahwa pustakawan sejak zaman baheula, zaman dulu sudah ada bayangkan. Tapi kenapa pustakawan sekarang masih di perpustakaan maksudnya juga ya masih dipandang sebelah mata. Di sekolah pun sebagai pelengkap. Saya nggak katakan pelengkap penderita, pelengkap saja ya, karena di Undang-Undang Sisdiknas itu sebagai sarana dan prasarana ya pendidikan. Nah, itu.
Tapi kalau di pasal kalau dimasukkan ke pengendalian mutu pendidikan, nah itu bagus sebenarnya. Ya. Nah, masa kemerdekaan pemerintah Indonesia memperhatikan pentingnya perpustakaan bagi kehidupan masyarakat. Ya. Tahun 1970 ya, Biro Perpustakaan namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Perpustakaan Nasional tahun 1980 ya. Nah, dulu saya masuk tahun 85 nih di sini Bapak dan Ibu ya. Di sini belum jadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, dulu masih di bawah Depdikbud ya, dan NIP-nya juga sama dengan guru. Nah, NIP 13 dulu 131606 109, saya masih ingat saya NIP saya yang dulu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, perpustakaan di Indonesia ya, esensi perpustakaan kepustakawan diakui dan diundangkan oleh pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ya. Prinsip penyelenggaraan layanan mengacu pada Undang-Undang Perpustakaan pasal 14, yaitu ya dilakukan secara prima, berorientasi bagi kepentingan pemustaka, ya, menerapkan tata cara layanan berdasar standar nasional perpustakaan, serta dikembangkan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui jejaring telematika. Ya, jadi wajib harus ada teknologi. Ya, di pasal 23 juga ya, di situ yang ngatur perpustakaan sekolah. Jadi harus dilakukan secara prima. Nah, ya tadi saya katakan kita jangan judes ya, selalu welcome ya, kita care kepada pemustaka ya, sebutannya sekarang pemustaka Bapak dan Ibu ya. Itu saya mengacu pada undang-undang ya. Pemustaka di pasal 1 ayat 9 dikatakan bahwa seseorang atau sekelompok masyarakat atau lembaga yang menggunakan layanan perpustakaan gitu ya. Nah, jadi bahwa pemustaka sekarang sebutannya, jadi semua sudah merangkum di situ ya, pemustaka. Jadi di sini ya di pasal 14 ya dilakukan secara prima. Mohon ingat Bapak dan Ibu ya, itu bahwa perpustakaan itu tempatnya orang ya punya masalah, dia datang ke perpustakaan karena guru-guru pasti punya masalah, dia sedang mengikuti sekolah lagi S2, S3, mereka juga perlu buku-buku ya. Kita juga harus survei pemustaka ya kepada siswa ya, kepada guru-guru ya yang ada, buku apa saja yang dibutuhkan. Nah, kita adakan ya sehingga perpustakaan itu tidak sepi. Apalagi yang umpamanya perpustakaannya di mana Pak? Bapak terus lurus ya, belok kanan, di situ dekat toilet. Waduh, kacau lagi itu perpustakaan. Udah susah lagi dicarinya. Tapi kalau umpamanya di sekolah itu, begitu lihat sekolah itu, wah langsung ada nomenklaturnya di pelangnya di depan. Perpustakaan Cemerlang Ceria, wah, SMA Negeri 80, wah, gitu. Udah ada, wah ada, nah gitu ya, dengan akreditasi A, wah, dengan nomor NPP sekian, bla 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 bla, wah, nah itu dong ya, begitu masuk, wah, nah itu. Baik Bapak dan Ibu ya, ada 5 hukum menurut Ranganatan ya, bahwa ada 5 hukum dasar perpustakaan. Ini masih dipakai di seluruh dunia ya, memang relevan gitu ya, masih bisa diikuti ya itu ya. Yang pertama ya di sini ada saya bilang book are for use. Buku adalah untuk digunakan. Dasar dari hukum pertama ini adalah berdasarkan pengalaman Ranganatan. Banyak perpustakaan yang memfokuskan aktivitas mereka dalam merawat buku. Nah ini ya, tentunya Bapak dan Ibu kalau di sekolah itu biasanya buku-bukunya banyak buku mapel atau pelajaran ya, yang sudah tidak terpakai numpuk gitu di gudang. Nah, dan bahkan yang sudah tidak update lagi ya, jadi kurang udah ada gantinya. Nah itu perlu dibuatkan berita acara penghapusan, dilaporkan kepada pimpinan di mana sumber buku itu, dari anggaran apa ya, nanti biarlah mereka dikembalikan dan dilelang, hasil lelang kembalikan lagi ke negara, diberikan lagi atau diberikan lagi buku. Ada prosedurnya sesuai dengan perundang-undangan ya.
Jangan langsung main kiloin gitu dijual. Nanti kalau dipertanyakan repot. Nah, jadi hukum kedua kepada namanya every rider is all her book ya. Pembaca setiap bukunya, hukum kedua ini menekankan pentingnya setiap lapisan masyarakat yang dilingkupi oleh perpustakaan. Terpenuhi kebutuhan informasinya melalui buku yang disediakan. Ingat Bapak dan Ibu ya, di sini 5 hukum ketiga, every book is a reader. Buku setiap pembacanya hampir sama dengan hukum kedua. Hanya di hukum ketiga ini yang lebih ditekankan adalah materinya, dengan hal ini buku ya. Hukum keempat, save the time of the reader. Hematkan waktu pembaca. Hukum keempat ini membahas mengenai pentingnya pelayanan yang maksimal di perpustakaan demi memuaskan pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasinya dengan cepat dan efisien. Nah ini masih relevan hari ini ya, karena memang kita untuk pelayanan publik ya itu memang ada harus ya. Nanti kalau di layanan publik biasanya ada ombudsman ya, untuk mengecek ya biasanya bagaimana nih layanan publik nih ya, udah bagus nggak layanan kepada masyarakat ya, tidak lama ya, BCA baris capek antri, wah lama dapat informasinya. Nah ini ya, jadi jangan seperti itu. Kepada Ibu, kalau ada yang nyari buku ya, kita sebagai pengelola perpustakaan, apalagi kepala perpustakaan sekolah bertanggung jawab, ya kan? Berarti kalau nggak ada, ya kita cari bagaimana, ya? Apakah kita silang layan, atau kita cari ke perpustakaan nasional, ke perpustakaan teman-teman kita seangkatan ini, ya, akan bisa saling tukar menukar, layanan bersama, ya, dengan memberdayakan koleksi yang ada ya, 30 perpustakaan sekolah ini lumayan ya untuk ini. Bagaimana caranya supaya buku itu terbaca semua oleh anak-anak didik kita buat suatu program. Sebagai kepala perpustakaan sekolah kita harus punya program, adakan suatu perubahan, inovasi Bapak dan Ibu ya. Inovasi bagaimana yang tidak ada kita adakan ya, gitu. Yang ada kita perbaharui ya, sehingga jadi ya hal yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah itulah inovasi Bapak dan Ibu ya. Jadi harus mengadakan suatu inovasi dan kreatif juga, bisa memanfaatkan barang-barang yang tadi tidak berguna bisa kita gunakan dengan manis dan elegan. Nah dengan bisa kita desain yang baik ya, yang bagus. Nah gitu bisa sehingga bisa bermanfaat ya, oleh pemustaka ya gitu. Nah ini. Kemudian di hukum 5, the library is growing organism. Perpustakaan adalah organisme yang berkembang. Tidak perlu kujelaskan panjang lebar. Sudah jelas perpustakaan adalah lembaga yang sedang dan akan terus berkembang. Nah, pertanyaannya di sini, apakah perpustakaan ini walaupun kemajuan teknologi ya pasti selalu berkembang, karena perpustakaan itu harus selalu mengikuti teknologi ya. Kalau tidak mengikuti teknologi, dia akan ditinggalkan oleh pemustakanya. Kalau sekarang pemustakanya generasi milenial inginnya e-book atau PDF atau dengan berbentuk basis digital ya, kita adakan dan kita buat perpustakaan juga berbasis digital, hibrid, ada fisik ya. Kalau memang kita sarana prasarananya kurang mendukung ya atau sedikit ya tidak ada lagi ya, kita beralih ke perpustakaan maya atau perpustakaan berbasis digital. Semua koleksinya berbasis digital. Dan bagaimana cara pelayanannya untuk melayani mereka? Bisa saja halaman kita bisa gunakan ya kan, buat kita pohon-pohon literasi. Di situ kita gantungkan barcode ya, yang bisa diakses oleh anak-anak. Kalau SMA kan udah bisa pakai HP ya, tinggal pakai HP barcode, cek udah ada di situ koleksinya ya, baik itu PDF maupun e-booknya. Kan kita sekarang penerbit pun juga sudah ada ya berbentuk e-book atau PDF ya.
Seperti buku saya itu ada PDF-nya, e-book-nya ada. Jadi kita bisa beli, ya. Ada yang sistemnya pinjam berbayar, ya. Ada batas waktunya itu setahun, 2 tahun, 5 tahun, nah gitu. Nanti kembalikan, pinjam lagi yang baru, nah gitu. Ada seperti itu, ya. Nah itu jadi bisa, ya, mapel bisa juga dialih mediakan, ya, ke PDF. Terus bagaimana dengan hak karya cipta? Ya kalau kita untuk memperuntukannya untuk siswa aja, untuk hanya dua eksemplar kita copy, itu nggak masalah. Yang ada melanggar hak cipta itu ya ada yang nilai ekonominya. Banyak buku saya di copy banyak-banyak sesuai persis aslinya, ya, terus dijual sama orang gitu, ya. Nah itu yang nggak boleh, dituntut, ya kan, karena merugikan, ya. Akhirnya apa, yang punya hak paten dia rugi, ya, tidak punya untung. Nah itu ya pembajak, ya kan, itu yang nggak boleh. Nah, apalagi yang lebih bagus lagi, umpamanya kalau kita mau alih mediakan, kita izin penerbit maupun pengarangnya. Nah itu Bapak dan Ibu, ya, aman. Ya. Nah ini memang selama ini perpustakaan masih dipandang sebelah mata, ya. Tapi sekarang sudah mulai naik daun, ya, mulai dipandang dua belah mata. Buktinya Bapak dan Ibu, ya, saya mengapresiasi sekali bahwa Bapak Ibu guru, Bapak guru mau mengelola perpustakaan ini luar biasa. Sangat saya banggakan Bapak dan Ibu, ya, bahwa perpustakaan itu nanti harus dijadikan suatu sentral kegiatan, ya. Di situ dipusatkan semua, bisa kerjasama dengan lab, dengan kurikulum dan sebagainya, ya. Pokoknya duduk bersama, ya, dengan nanti Bapak dan Ibu setelah selesai, ya, selesai pelatihan ini harus ada rencana tindak lanjutnya. Bapak dan Ibu presentasi di hadapan kepala sekolah, di hadapan para guru semua, ya, komite sekolah, ya, presentasi, termasuk penganggaran dan termasuk programnya, ya, keadaan sekarang apa, identifikasi semuanya, ya, keadaan yang diinginkan ke depan, karena Bapak dan Ibu harus mengadakan suatu perubahan kalau kepala. Keadaan yang diinginkan, yang tadinya komputernya 1 maunya 10, ya kan. Kalau yang belum ada anggaran, ya, kalau ada anggaran, orang lab komputer bisa terintegrasi dengan perpustakaan. Nah, gitu. Ya, untuk ini untuk bisa orang santai, di situ juga ada kopi, ya, ada kafe, ada kafe, ya, orang ada bisa ngopi. Kalau baca suka ngantuk, ya kan. Kafe bisa kerjasama dengan koperasi, ya. Fee-nya kan lumayan dapat perpustakaan. Jadi harus berjiwa entrepreneur juga. Ya kan, orang perpustakaan atau ibu guru, bapak guru, ya kan, apa yang bisa di packaging, dikemas yang menarik, ya, kemasannya sehingga anak-anak juga menarik gitu. Kita ada umpamanya jus mangga, jus melon, jus nanas, jus anggur, ya, macam-macam buah-buahan di Indonesia kan banyak, ya, bisa dibikin jus terus kita kemas, ya kan, kemas rapih, ya kan, labelnya di situ made in Ibu Biobina di situ, ya. SMPN 3 ditaruh di koperasi atau di kafe gitu, ada sebelahnya gitu, tapi bukan di tempat ruang koleksi, nggak boleh, ya, makan sambil minum karena akan mengundang binatang-binatang pengerat sehingga bisa merusak buku, ya kan. Nah itu ada di pelestarian nanti, ya. Nah, jadi itu ada tempat ada panggung untuk ini anak-anak adakan suatu lomba pidato, program-program banyak, hari kunjung perpustakaan, hari baca umpamanya setiap hari, ya. Kalau umpamanya supaya cepat banyak buku itu dibaca anak-anak, buat suatu program sebelum masuk pelajaran, siswa diwajibkan membacakan hasil ringkasan. Setiap pulang mereka suruh pinjam buku di perpustakaan, setiap siswa 1, ya, sesuai apa yang dia inginkan, yang dia minati. Jangan kita paksakan, mereka aja silahkan
Karena apa? Kalau kita senang, suka baca buku itu, minat, pasti akan masuk di otak kita. Kita bisa ceritakan ulang apa isi buku itu, kita mengerti. Coba Bapak dan Ibu ya, kalau baca novel yang Bapak dan Ibu sukai, sampai titik koma Bapak dan Ibu nggak lupa, bisa ceritakan lagi pada temannya ya, tanpa baca. Betul nggak Bapak dan Ibu? Iya, tapi kalau pelajaran waktu kita kuliah, karena kita tidak senang, nggak masuk-masuk walaupun dibaca ulang-ulang. Nah itu, yang penting minat dulu, senang gitu. Nah itu, anak-anak gitu, terapkan seperti itu. Baru nanti mereka baca diringkas, selembar aja, nggak usah banyak-banyak. Ya karena nanti kan durasinya lama kalau kebanyakan. Selembar, nanti dibacakan di kelas. Nah, kalau 40 murid di sekolah, ya 40 murid di sekolah yang baca 139 berarti mendengarkan, menyimak mereka. Dan bergantian terus. Berarti kalau setiap hari berapa? Berarti 40 buku mereka yang mereka inti diserap masuk ke otaknya. Semakin cerdas mereka. Dan lama-lamaan dalam jangka 1 tahun habis semua itu udah terbaca semua oleh anak-anak. Buku yang ada koleksinya di perpustakaan Bapak dan Ibu. Ya, nah, nanti anak-anak yang teriak karena udah kebiasaan dia mereka membaca. Pas waktu dia mau pinjam buku udah dibaca, dia teriak, Pak Guru, Bapak Guru, Pak Kepala Sekolah, nah, itu baca koleksinya itu kurang, nah, kurang. Nah, kami udah baca semua itu, adain dong yang baru. Bukan kita yang ngomong jadinya, ya kan? Siswa atau guru yang lain. Kalau kita yang ngomong ke kepala sekolah atau ini, dikira kita cari proyek. Nah itu, ya. Nah itu penting, Bapak dan Ibu. Tingkatkan juga untuk para pemustakanya. Di setiap orang yang masuk ke perpustakaan harus ada tanda tangan di situ, daftar namanya, buatkan statistiknya, itu sebagai data nanti untuk pengajuan proposal atau kerangka acuan untuk suatu anggaran, ya Bapak dan Ibu. Jadi kita hanya bukan asal ngomong aja, Pak untuk beli komputer dong ini ya, nggak bisa begitu, ya kan, harus secara tertulis dan ada data, ya. Menarasikannya juga enak, ya menarasikannya. Sehubungan dengan banyaknya pengunjung ke perpustakaan cemerlang atau perpustakaan ceria, ya bahwa koleksi yang ada kurang memadai, ya harus ditambah, ya sesuai permintaan para pemustaka. Ya. Bla, bla, bla. Nah ini lampirkan, udah kepala sekolah, oh iya gitu, ya. Paling begitu Bapak dan Ibu, ya. Jadi di sini tentunya anggaran perpustakaan yang rendah katanya ya. Memang kalau kita sebagai kepala perpustakaan sekolah ya, kita harus memang banyak inovasi Bapak dan Ibu untuk meningkatkan suatu anggaran juga. Nah, kalau sudah ada anggarannya, nanti itu udah biasa rutin, ada tiap tahun kan, cari lagi inovasi baru lagi, anggarkan lagi, ada terus, itu akan bertambah terus anggarannya tiap tahun, ya kan? Kalau kita punya ide-ide gagasan, ya gagasan kita harus kita punya ide, kita punya kita berpikirnya ke depan, jangka panjang. Kalau kepala, ya nanti ada perbedaan antara manajer dan kepala, ya. Nah, kendala perpustakaan, nah di sini, ya minat baca masyarakat rendah katanya, minat masyarakat rendah, ya itu sebenarnya dari hasil-hasil penelitian, ya dari murid SD, 60 murid SD di dunia diteliti bahwa minat bacanya rendah, masyarakat Indonesia rendah, urutan kedua. Nah, kita udah berapa kali selalu dihakimi oleh peneliti-peneliti dari luar, ya kan? Mungkin penelitinya di mana dia? Mungkin di pedalaman ini kali, di Papua. Sebenarnya bukan masyarakat kita yang rendah minat bacanya, Bapak dan Ibu. Buktinya, ya, kalau perpusat mobil keliling, ya jemput bola ke daerah, ke desa-desa, itu anak-anak ngikutin, lari-lari dia. Ada perpustakaan keliling, yuk ayo baca, dikejar-kejar tuh mobil kelilingnya. Nah itu berarti masyarakat itu tinggi minat bacanya, hanya koleksi yang tidak sampai pada mereka. Nah ini tanggung jawabnya pengelola perpustakaan atau pustakawan. Makanya saya bilang pustakawan itu harus jemput bola, jangan di zona nyaman, harus out of the box, ya.
Bagaimana kalau untuk perusahaan sekolah, tentunya ya kita kan siswa didik kita berikan tambahan kurikulum baru ya, atau berikan pelatihan-pelatihan yang melalui buku-buku bacaan yang sifatnya teknis vokasi gitu ya. Jadi buku-buku seperti keterampilan ya, bagaimana memasak, terus bagaimana pembibitan budidaya ikan, atau bagaimana budidaya tanaman, atau bagaimana perbaiki motor, teknik motor. Nah, itu kita bisa juga praktekkan. Nah, itu namanya bisa kreatif juga, inovasi juga. Jadi ada juga kearifan lokalnya. Oh, itu di sana itu banyak bambu, ya bisa untuk anyaman gitu ya. Jadi bisa dipraktekkan untuk anak-anak, buat umpamanya hiasan ya, hiasan dari bambu, atau buat gazebo ya dari bambu ya. Nah, itu bisa, itu komponen 6 Bapak dan Ibu, inovasi ya. Kalau akreditasi itu ada 6 komponen yang diakreditasi. Yang pertama koleksi ya, yang kedua sarfras, yang ketiga layanan, yang keempat SDM. SDM-nya pengelola perpustakaan itu harus ada sertifikatnya ya, sertifikatnya di bidang perpustakaan. Kepalanya harus punya sertifikat kepala STTP ya, STTP kepala perpustakaan sekolah. Tenaga pengelolanya juga punya ya, semuanya punya sertifikat, baik itu dapat webinar maupun pelatihan-pelatihan seperti ini ya. Itu udah nilainya A Bapak dan Ibu ya. Nah, itu terus kemudian programnya bagaimana, program perpustakaan, program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Program-programnya apa? Bisa adakan pemanya ya, hari kunjung perpustakaan, hari baca, dan hari baca ning. Wah, banyak program sebenarnya, banyak diprogramkan ya. Acara-acara pemulihan duta baca literasi, bunda literasi ya, bisa dipilih umpamanya bunda literasi, ibu kepala sekolah, bisa untuk pendekatan. Jadi kalau dia umpamanya keterkaitan dengan ini, dia bisa nanti mendukung juga. Kalau Bapak kepala sekolahnya Bapak, dekati ibunya ya kan, jadikan dia bunda literasi, bunda baca gitu ya kan. Pemilihan itu kasih selempang, wah diresmikan gitu ide-idenya ya, supaya bagaimana ya kita tuh perpustakaan tuh eksis ya. Dengan eksisnya perpustakaan ya, terus anggaran nanti mengikuti Bapak dan Ibu ya. Nah, ini memang kompetensi pengelola perpustakaan itu atau pustakawan itu harus punya kompetensi yang profesional ya, kompetensi kepemimpinan juga, dan kompetensi kewirausahaan. Dan kita juga harus berpikir kreatif ya, inovatif ya. Apa bisa memberdayakan apa yang ada ya, inovasi. Nah, itu apa yang ada bisa diberdayakan ya, yang belum ada bisa diadakan. Nah, itu. Jadi kita bisa juga ada yang juara nasional Bapak dan Ibu ya, SMK Labor Pekanbaru Riau. Dia kekurangan sarfras, dia beralih ya, hibrid ya, blended istilahnya. Sekarang macam-macam ya. Nah, jadi ada perpustakaan secara fisik, ada juga yang berbasis digital. Pure dia digital yang di ini isi, karena memang kekurangan sarfras. Semua dialih mediakan pakai sistem barcode, taruh di kotak-kotak bekas komputer, casing komputer, bekas casing komputer dicat warna-warni, kuning, merah, hijau ya, jadi biru ya, itu menarik ya. Bekas TV terus bekas mesin cuci itu ada, tapi ini bisa jadi juara nasional ya. Nah, itu dia ide dan kreatif itu ya. Nanti saya tayangkan kepada Ibu ya, supaya terinspirasi. Yang terakhir tahun 2021 tuh ya,
SMA 70 ya, juara nasional. Ya. MAN-nya juga ada Wonosobo tuh, juara nasional tahun berapa? 2018 ya, pertama malah Wonosobo, Jogja ya. Jadi asik Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu nanti di Gemilang diundang. Jadi bilang sama Pak Kepala Sekolah, Pak, nanti kalau kita jadi juara nasional, Pak, Bapak nanti yang diundang, Pak. Nah, saya kan ngikutin Bapak, nanti di belakang Bapak. Nah, gitu. Jadi yang dapat nama kan kepala sekolah, ya kan? Ya nanti ya nyerempet juga sih dapat nama juga kepala perpustakaan sekolah. Kenapa dia bisa berhasil? Ya akreditasi A atau jadi juara nasional. Oh ya itu berkat menjadi kepala perpustakaan sekolah ibu ini, ya kan? Jadi umpamanya nih Ibu Bina, yang kelihatan sama Bu Biana nih. Jadi oh ya, jadi Ibu mungkin nanti banyak yang ini berkunjung ya, berkunjung studi banding atau percontohan kalau sudah berhasil. Mungkin Ibu ya atau Bapak sebagai kepala perpustakaan akan sibuk jadi narasumber. Bagaimana untuk mencapai akreditasi A, ya banyak pertanyaan nanti. Bagaimana sampai bisa jadi juara nasional? Nah, mereka kan ingin ini, ya pastinya seperti itu peperangan itu ya ke depan. Oke. Ya, ini karena Pak seorang kepala ya, kita harus ini punya suatu ide gagasan. Saya kasih ide-ide yang buat membangun ya untuk pengembangan perpustakaan. Nah, tentunya di dalam sistem organisasi perpustakaan yang Bapak Ibu pimpin harus punya tujuan. Mau dibawa ke arah mana? Bapak Ibu ini ya sebagai apa? Kalau pesawat itu sebagai pilot atau sebagai supir kalau ini ya. Supir bawa kendaraan. Bapak Ibu ya menginginkan lari mobil ini ya dengan kecepatan 100 km per jam, nggak boleh lebih sekarang ya. Kalau lebih sekarang kena tilang elektronik. Saya lebih kemarin kena tilang elektronik di tol 120. Jadi 100 saja. Nah, bagaimana kita untuk agar cepat ya mencapai tujuan perpustakaan yang kita impikan jadi juara nasional umpamanya. Ya kan? Nah, kita harus didukung oleh sistem yang solid. Suatu tim kerja yang baik, ya. Tim kerja, bukan Superman yang ada super tim kita bentuk, ya, super tim, sehingga sistem itu berjalan semua, ya. Ibu, Bapak, ya, ingin lari 100 pun lancar, tapi ada salah satu subsistem, ya, umpamanya di subsistem pengolahan lamban karena banyak kempes, nggak bisa lari, muter balik. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita panggil seorang pemimpin, panggil empat mata. Ibu kenapa? Kok bisa begini, gini? Apakah Ibu masih sanggup? Oh iya Pak, masih. Saya kasih waktu, ya kan? Kita harus punya tegas juga. Kalau enggak, saya ganti yang baru. Agar saya ingin lari cepat untuk percepatan, ya kan? Karena apa? Sistem salah satu sistem yang tidak berfungsi itu akan menghambat ya apa yang kita cita-citakan, akhirnya kita visi ke depan kita. Jadi bagaimana seorang pemimpin ini kita menjadikan satu pikiran sapi, apalagi kita juga harus sapi dengan kepala sekolah, satu pikiran agar nanti Bapak dan Ibu mengajukan suatu kebutuhan untuk mengembangkan perpustakaan itu lancar, banyak dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari para guru, dari komite sekolah, ya, dari staf kita, lancar. Dukungan dari dinas pendidikan, kita lobby, pendekatan itu penting, ya, pendekatan. Ya. Jangan kita jauhi. Kalau dijauhi, dia lupa sama kita. Tapi kalau kita sering ketemu, kita dekat akan ada kedekatan, ya. Nggak mungkin nanti yang jauh yang diperhatiin. Nah itu Bapak dan Ibu, saya udah mencoba, ya, kalau kita dekat, pasti kita ada emosional.
Tapi kalau kita kejauhan, dia lupa dia, ya kan, dengan masing-masing. Nah, teman akrab juga kalau kita menjauh, pasti dia akan jauh renggang. Nah ini, jadi kita budayakan juga Bapak dan Ibu ya, agar dengan kita sebagai pemimpin ya juga kita tahu ya hal-hal sesuatu ya bagi permasalahan yang ada ya. Nah, ya sering ya berdiskusi ya antara staf kita, mengarahkan, membimbing mereka, dan juga harus mentransfer knowledge Bapak dan Ibu. Ya setelah selesai pelatihan ini, kumpulkan staf kita ya apa yang didapatkan, transfer knowledge pada mereka. Jangan takut kesaing, hilangkan itu, ya kan? Yang kita harus buat regenerasi, ya semuanya. Tidak hanya terpaku satu orang, umpamanya, oh ini ahli TI, wah nggak ada dia, nggak jalan, wah repot kalau gitu. Kalau dia sakit, kalau dia nggak pernah sakit, pasti ada keperluan yang lain. Nah, tapi kita harus terapkan juga, harus saling, oh nggak ada dia, tetap jalan. Nah gitu. Jadi itulah ya. Jadi dalam sistem organisasi ya harus kita satu visi ya. Itu cepat untuk kita larinya cepat. Untuk apa yang kita akan kita rencanakan dan kita programkan. Nah, manajemen dan kepemimpinan di sini. Seorang manajer to do thing right ya. Artinya seorang manajer mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Ia tidak berani menyimpang dari apa yang ditugaskan kepadanya sesuai SOP ya. Tapi seorang pemimpin beda. Seorang pemimpin yang mendapatkan anggaran dan peruntukan yang sama akan melihat skala prioritas dan situasi. Kalau memang itu gedung belum merupakan suatu prioritas ya, sedangkan koleksi perpustakaan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi pemustaka ya, itu kita bisa alihkan ke situ. Akan mengusulkan perubahan ya untuk revisi anggaran ya agar yang tadi diperuntukkan untuk gedung kita alihkan dulu ke yang skala prioritas karena sangat mendesak dibutuhkan oleh para pemustaka. Itulah seorang pemimpin ya. Nah ini banyak sih pemimpin. Memang pemimpin itu resikonya tinggi Bapak dan Ibu ya, risiko banyak, makanya wali kota, bupati, gubernur ya, bupati banyak yang kena KPK ya, risikonya tinggi, apalagi dia didapat umpamanya dengan modal atau beruang, pemimpin beruang ya, dia akan jadi beruang, cakar sana cakar sini ya, dikerangkeng akhirnya karena berbahaya ya akhirnya. Nah itu risikonya tinggi, makanya kita risiko harus matang juga ya ininya perhitungannya. Jadi manajemen dan kepemimpinan di sini ya ada perbedaan faktornya, definisinya ya. Kalau manajemen adalah proses menyelesaikan aktivitas manajerial dengan orang dan alat untuk mencapai tujuan secara efisien. Sedangkan dari kepemimpinan adalah proses pemimpin menciptakan visi, mempengaruhi pengikut untuk merealisasi visi ke depan. Ya, kalau ada di teori inovasi ya, menurut lembaga administrasi negara ya, bahwa ada 5D, bukan duit ya, bukan duduk duit ya, bukan. Tapi 5D. D pertama ya, kita harus mempunyai suatu mimpi, dream of. Ya. Jadi kita harus punya visi ke depan. Kemudian D kedua, diagnos ya. Diagnosis, identifikasi permasalahan yang ada ya. Apa yang permasalahan yang ada, catat. Semua keadaan sekarang itu apa? Keadaan yang diinginkan nanti ketemu ya. Keadaan diinginkan apa? Ya kalau kita ke dokter juga kan biasanya didiagnos dulu sama dokter. Begitu masuk, nah, dok, kenapa Pak? Sakit tuh. Sakitnya kenapa? Meriang, panas, dan batuk-batuk. Udah berapa hari, Pak? Udah 3 hari, Pak. Kalau malam demam. Oh ya, di mana, Pak? Suka sakit gak dipegang? Pak, coba lihat, Pak, matanya. Oh iya. Coba lihat lidahnya. Buka, disenteri.
terus langsung, mari gimana Pak? Silakan duduk, ini Pak terbaring dulu. Kan diidentifikasi dulu. Nggak langsung begitu, sakit ya Pak? Silakan duduk Pak, berbaring Pak, langsung ambil suntikan, jos. Tidak. Ya kan? Tidak. Jadi langsung, nah, setelah itu baru ketemu, oh ini kasih obat resepnya. Ayo silakan ambil ke apotek ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah itu solusinya. Nah itu pun juga begitu. Kita ada permasalahan, identifikasi permasalahannya apa, ya pasti nanti kita rumuskan. Kemudian yang ketiga desain, buatkan proposal, kerangka acuannya, ya apa tujuannya, ya manfaatnya apa. Kemudian kebermanfaatannya, terus kemudian apa yang diinginkan keadaan sekarang nih ya, yang ada apa-apa catat, kemudian yang diinginkan ke depan apa, dengan anggaran sekian, berapa unit diadakan, komputer, buku berapa eksemplar, wah ada tabelnya, gitu. Dilampirkan data-datanya. Nah itu ajukan perkacuannya ke pimpinan itu ya. Jadi seorang pemimpin kita kumpulkan jadi super team ya. Jadi sama-sama terus apa dan bagaimana ya, do the thing right, do the right thing. Kalau kepemimpinan ya, kepemimpinan. Kalau manajemen, do the thing right di sini, ya. Kalau manajemen di sini ada planning, organizing, leading, and controlling, ya. Dan kalau kepemimpin lain, kepemimpinan menciptakan visi, memotivasi, menyatukan pengikut, mengembangkan kepercayaan dan sebagainya. Nah itu. Kemudian dua di sini risiko, ya. Mengambil risiko rendah sampai sedang kalau manajemen. Kalau pemimpin mengambil risiko tinggi, ya. Nah, kalau ini stabil, ya, manajemen perubahan, ya. Kalau kepemimpinan ada kan suatu perubahan, ya. Nah, kalau manajemen tujuan, ya. Kalau di sini kepemimpinan visi, ya. Visi biasa visinya ini, umpamanya visinya apa? Perpustakaan SMA menuju kelas dunia. Wah, nah, untuk menuju kelas dunia itu misinya apa aja harus dilengkapi. Nah itu ya. Tapi kalau perpustakaan biasanya visinya visi sekolah, ya, mengikuti visi induk. Baru nanti misinya apa? Misi perpustakaan itu, ya, yang akan Bapak dan Ibu programkan. Ya di sini ada jangka pendek, ya kalau manajemen, kalau kepemimpinan jangka panjang berpikirnya ke depan, ya. Kemudian manajemen di sini pekerjaan, memanajemen pekerjaan. Kalau pemimpin, ya, memimpin orang, ya. Memimpin orang. Di sini perbedaannya Bapak dan Ibu, ya, antara manajer dan pemimpin, ya. Di sini perbedaannya Bapak dan Ibu. Nah, kalau manajer mengelola di sini, kalau pemimpin berinovasi, ya, dapat dicetak di sini. Tapi kalau pemimpin tidak dapat dicetak, biasanya itu bawaan lahir juga, ya. Nah, ada karisma, ya, karismatik. Ya biasanya kalau masih anak-anak dia memimpin anak-anak, dia pengennya selalu dia jadi di depan gitu, mengatur. Udah kelihatan ya biasanya. Kalau anak-anak itu satu sebayanya dia kalau berkumpul dia selalu ini. Itu udah ada bakat-bakat dia calon pemimpin. Udah kelihatan dari kecil biasanya. Kemudian memelihara kalau manajer. Kalau pemimpin lain mengembangkan, ya. Kemudian memfokuskan pada sistem dan struktur. Kalau pemimpin memfokuskan pada orang-orang bawahannya, ya. Kalau manajer berorientasi jangka pendek, kalau pemimpin memiliki perspektif jangka panjang. Manajer bertanya bagaimana dan kapan, kalau pemimpin bertanya apa dan mengapa. Ya, pertanyaannya lain, ya. Bertanya apa dan mengapa, ya.
berorientasi pada hasil, berorientasi pada peluang-peluang masa depan, ya. Ya, kalau kita ini apa melihat teori analisis SWOT, ya kan, ada di situ ancaman, ya, peluang, ancaman bisa jadi peluang, ya kan. Nah, ini kemudian meniru, ya, menciptakan, ya, kalau di sekolah apa yang sudah punya kekuatan ini, ya, apa itu bisa diberdayakan dulu. Kekuatannya apa? Menerima status quo, kalau manajer menentang status quo, ya, seperti tentara yang siap selalu diperintah dirinya sendiri, ya, melakukan dengan benar, melakukan hal yang benar. Pemimpin, halo, Hai. masih ini, kita dengar suara saya? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Siap, Pak. Ya. Jelas. Saya takutnya berbicara sendirian. Jadi harus cek. Masih Tapi saya udah jauh, masih menyimak, Pak. ternyata Nyimak, jaringannya terputus. Jaringannya terputus kan. Kak pernah itu, ya, kita udah lama ngomong gitu, tapi kok nggak ada yang ini gitu, biasanya suka ada, ya, kedengaran itu gitu. Pas begitu ini, wah, ternyata kita terlempar. Itulah teknologi. Teknologi tidak selamanya ini, ya kan? Pasti ada kendala-kendalanya, ya kan? Ya, teknologi juga tidak selamanya, ya, bisa mulus. Betul nggak, Bapak dan Ibu? Betul, Pak. Ya, ya, jaringan, ya, tegangan jaringan. Dan Bapak dan Ibu juga punya HP, ya, tidak bisa 24 jam dibawa kemanapun juga, ya kan, masih tetap ada powernya, tidak ada. Cuma paling kekuatannya harus di-charge lagi 1 hari, ya kan. Nah, ini, tapi saya ingin menciptakan nih HP tanpa cas, ya, dibawa kemanapun juga, asal ada sinar matahari atau cahaya, ya, lampu bisa menyala, powernya. Kalau bisa ciptakan nih, bisa kaya raya nih, laku banget tuh di pasaran. HP tanpa cas, ya. Atau HP yang sekarang ada dimodifikasi gitu. Jadi saya hak patenkan. Jadi nanti HP umpamanya Android nih, jadi tanpa cas, pakai sistem punya saya. Ada sinar matahari, cahaya, udah langsung nyala gitu, tanpa dicas. Bawa ke hutan pun tuh masih nyala gitu, ya kan. Dan kalau masih ada jaringan, ya masih bisa dipergunakan. Tapi kalau kita sementara ini, ya, sama sekarang ini HP tidak bisa 24 jam, kita harus dicas, ya kan. Sekarang sudah beralih juga nih, ya, teknologi. Sekarang udah ke listrik, ya, ke listrik, kendaraan listrik ada sekarang, udah mulai teknologi sangat cepat, ya. Bahkan sekarang lebih hebat lagi, sekarang, ya, sudah diciptakan asisten rumah tangga manusia, ya, saya persis seperti manusia, cantik, wah, bisa ngomong apa yang kita suruh di program, wah, ini dia bisa memasak, dia bilang bisa ini, harganya berapa dolar, $10, udah dijual di pasaran untuk pembantu. Jadi profesi pembantu rumah tangga bisa hilang. Bisa hilang. Oke, itu hanya selingan, ya, bahwa kemajuan teknologi, ya, selalu berkembang, ya. Banyak nanti pekerjaan pun juga, profesi pun banyak yang hilang, Bapak dan Ibu, ya, karena ada teknologi. Nah, ini teknologi juga ada dampaknya juga, ya, sekarang ini. Kita berempat pegang HP semua, tapi diam-diaman, ngobrolnya sama yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, jadi betul nggak, Bapak dan Ibu? Iya. Betul, Bapak. Iya, jadi gitulah, ya, karena teknologi. Kita juga sekarang dimudahkan dengan adanya teknologi. Makanya sekarang banyakkan orang kena penyakit obesitas, ya, kegemukan karena kurang gerak. Kenapa? Sudah bisa terpenuhi dengan ambil HP, ya kan, mau makan tinggal pesan, ya kan, tinggal pesan, datang 10 menit datang, tok, ya udah, Pak, ini, ya kan, ambil tinggal bayar. Yang penting sekarang punya duit. Kita nggak perlu punya kendaraan, ya, mobil, motor, nggak perlu, ya kan, nggak perlu kita bayar supir, nggak perlu kita mikirkan servis mobil, nggak perlu kita bayar parkir dan sebagainya, nggak khawatir ada yang curi, ya. Sekarang yang penting punya duit, ambil, tinggal kita mau kemana, ya kan,
tinggal ambil HP, pesan Grab, datang. Oh ya, Mas, tungguin ya. Saya akan dandan dulu sebentar. Ya, ditungguin ya. Pas begitu masuk ya, dibukain pintu lagi atau kita buka sendiri. Mas nih tolong ini alamatnya di sini ya. Nanti saya mau istirahat, saya mau tidur. Nanti kalau sudah sampai tolong bangunin. Anak udah nyampe, papa udah nyampe, bubu udah nyampe, ya bayar, udah selesai, nggak mikirin ini lagi. Ya itu enak sekarang, zaman sekarang. Ya makanya generasi milenial dia bilang yang penting saya punya duit. Ya. Sekarang cari duit nggak perlu kita keluar, di rumah pun bisa, ya kan? Orang kok nggak pernah keluar, tapi dia banyak aja ya duitnya. Ya jelas aja dia buka toko online, ya kan? Itu. Jadi sekarang dimudahkan dengan teknologi. Yang penting kita menguasai dan beradaptasi dengan teknologi. Jangan sampai dikatakan kita sebagai kepala perpustakaan sekolah gagap teknologi. Ya, sekarang kita alhamdulillah ada hikmahnya juga dengan ada virus ini ya. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi. Yang tadinya pada ibu guru, bapak guru yang tadi nggak pernah pegang mouse ya, sekarang mah sudah lihai, ya kan? Sudah lihai pegang komputer sekarang. Ini dengan ada hikmahnya juga ya. Jadi sekarang dilakukan secara online, pembelajaran secara online, kita cukup di rumah bisa ya kan sambil ngopi ya. Iya, sambil masak juga ada orang ikut diklat pelatihan ya, taruh aja fotonya ya, nggak tahu ini cuman ada namanya doang, iya kan? Pas dipanggil, halo Ibu Erna, mana ini Bu Erna? Masak, Pak. Masak nih. Iya Bapak. Mana ada videonya nih, kok nggak kelihatan? Iya sinyalnya agak jelek nih Pak, hilang-hilang nanti takut agak terlempar jelek, ya? pula Pak. Oh, saya kira lagi masak. Enggak lah Bapak. Oke, Bu Munawaroh mana nih? Nggak ada videonya nih. Nah inilah memang kalau virtual kadang-kadang fotonya kok nggak gerak-gerak gitu ya. Saya perhatiin juga ada yang gerak-gerak tapi di sini pakai teknologi, matanya kan bisa gerak-gerak gitu seperti ini. Yang ditaruh. Iya, oke. Terima kasih Ibu ya. Maaf ya Bu Sayatna, Pak Sayatna, saya off kamera, izin. Off kamera. Kenapa emang di off kan? Jaringan pakai apa? Hotspot apa pakai? Bagusnya sih memang kalau pelatihan ini saya sarankan pakai hotspot HP ya dengan kuotanya yang ini apa namanya yang maksimum ya, karena kalau nggak salah nanti ada penggantian ini kok ya dari Perpusnas kuota ya, waktu kemarin pengarahan kan. Iya Pak. Iya Bapak. Iya, jadi kuota dulu nih Pak. makanya tidak ada yang istilahnya alasan seperti tadi gitu ya kan. Ya kita modal dulu lah ya kalau belum ditransfer. Oke, ya. Ya, nanti kan kalau hanya namanya saja kelihatan kan ada ini tim pengawasnya ya di ini. Di apa di Zoom ini ya. Kalau bisa ya ada, selalu ada. Eksis kita seperti di onset aja gitu bedanya ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Bapak ya yang perhatian. Dibuka ininya ya. Usahakan dibuka videonya supaya tim pengamat melihat Bapak dan Ibu ya ada di tempat. Kita kembali ke materi Bapak dan Ibu ya. Kepemimpinan di sini, proses pemimpin menciptakan visi, juga mempengaruhi sikap, perilaku ya, atau pendapat atau nilai-nilai norma dan sebagainya dari pengikut untuk merealisir visi. Proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan para pengikutnya ya. Kita juga bisa mempengaruhi bawahan, juga bisa mempengaruhi pimpinan ya. Kita bisa mempengaruhi ya kepada kepala sekolah, Pak, mempengaruhinya Pak. Saya punya visi ke depan supaya perpustakaan kita atau sekolah kita itu jadi sekolah percontohan atau terbaik, Pak. Terus gimana? Perpustakaannya kita mempersatukan, Pak. Anggarannya juga ditambah.
Oh, nanti Pak yang dapat nama, kalau sekolah kita jadi favorit Pak, yang dapat nama siapa Pak? Bapak juga Pak. Saya siap membantu, siap mendukung. Wah, dengan semangat. Nah, gitu dong, kayak kepala sekolah, ya kan? Nah, jadi kalau udah satu pikiran, enak Pak, Bapak dan Ibu, ya, untuk mengembangkan perpustakaan. Ya, jadi saya kalau ada yang mau kita bimbingan saya seperti itu. Jadi pertama pendekatan itu penting, jangan sekali-kali jadi oposisi, ya. Jadi antara pemimpin dan pengikut pun juga harus satu tim, ya. Jangan bersama. Kalau kita sama-sama rame-rame bergotong royong, wah ringan para ibu, ya. Yang sulit pun juga tidak ada susah, ya, bisa gampang, ya. Jadi saling membantu, saling membahu untuk pengembangan perpustakaan demi untuk mencerdaskan siswa kita. Kalau mereka sudah cerdas dan bisa diterima di perguruan tinggi negeri hampir 100%, akhirnya Pak jadi SMA favorit. Seperti SMA 17 itu SMA terfavorit di Jakarta, Bapak dan Ibu. Terfavorit. Jadi lulusan-lulusannya juga hebat-hebat ya mereka. Karena itu perpustakaannya luar biasa, ya kan? Bahasa Inggrisnya aja wah luar biasa. Kalah saya sama anak SMA. Nah, fungsi kepemimpinan di sini menciptakan visi, ya, mengembangkan budaya organisasi, juga menciptakan sinergi, mempersatukan pengikut, memberdayakan pengikut, memotivasi pengikut, mewakili sistem sosial, mengembangkan produk. Ya, produknya apa di perpustakaan banyak ya, gitu. Buku-buku yang selalu up to date, ya, yang selalu bisa dipromosikan secara gencar, ya, promosikan terus-menerus, ya, jangan sampai lupa Bapak dan Ibu. Displaykan ada kegiatan inovasi atau ini semua kegiatan program didisplaykan, ya, diberitakan agar kelihatan eksis, ya, tidak statis Bapak dan Ibu. Jadi keadaan seperti dinamisnya perpustakaan. Jadi di sini teori kepemimpinan juga ada beberapa, ya. Teori ada transaksional, kemudian transformasional, ya, abdi servan leadership, ya, terus kemudian birokrasi. Nah, kayaknya kalau di perpustakaan ini yang paling cocok di mana nih menurut Bapak dan Ibu? Di antara teori kepemimpinan ini untuk perpustakaan. Abdi, betul Pak. Abdi, Pak. Kayaknya sepertinya itu. Saya setuju ya dengan Pak Amirullah, ya. Karena kita mengutamakan layanan, ya. Iya, mengutamakan layanan para pemustaka. Pemustaka itu yang datang ke perpustakaan itu punya masalah, Pak. Bagaimana kita seorang pustakawan atau pengelola perpustakaan menyelesaikan masalah dia tanpa masalah, kayak Pegadaian. Iya, jadi yang datang ke perpustakaan itu pasti dia punya masalah. Apakah dia skripsinya tidak selesai-selesai, ya, cari referensi nggak ketemu-ketemu, kemudian menyusun skripsi, tesis, disertasi, atau anak sekolah juga mau menulis, ya kan? Karena ada juga yang hobi menulis, gitu ya, perlu referensi, ya. Nah itulah, ya, kita memang hidup ini selalu cari masalah. Sekolah perguruan tinggi yang dicari masalah juga, ya kan? Ya, sehingga kita dapat gelar dari hasil masalah. Betul nggak Pak? Kerja pun Bapak dan Ibu selalu cari masalah. Yang ditanyakan apa? Masalahnya apa? Iya kan? Oh, masalahnya begini. Betul nggak Pak? Betul, Pak. Kalau nggak ada masalah kita nggak dapat duit. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Iya. Membuat makalah pun juga harus ada masalah ya, Pak. Harus ada masalah. Jadi hidup ini memang masalah kan. Kalau nggak ada masalah, Pak, udah. Itu aja. Kalau tidak ada masalah, tidak nikmat, Pak. Iya. Kita juga meneliti kan harus ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ngapain diteliti, ya kan? Nah itu. Jadi ya baik di rumah tangga ya pasti ada masalah, itu pasti timbul, ya. Iya, apalagi di kantor, ya, di tempat kerjaan banyak masalah yang harus diberesin. Nah itu, ya. Jadi yang kalau di perpustakaan ini, ya, ini adalah abdi servan leadership, ya, pemimpin yang mengutamakan layanan, ya, layanan. Nah ini cocok, ya. Nah di sini Bapak dan Ibu ternyata
ya. Persyaratan menjadi pemimpin perpustakaan itu lumayan, Bapak dan Ibu. Lumayan, Bapak. Ya, pertama, sehat jasmani itu kan suatu tuntutan, ya. Kecerdasan intelektual, ya. Kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, ya. Kemudian kreatif dan inovatif. Berarti Bapak dan Ibu ya sudah terpilih jadi kepala perpustakaan sekolah itu, ya udah, berarti udah masuk di sini, ya kan? Punya kepribadian dan sikap, integritas, juga proaktif, ya tidak diam, ya kan? Pokoknya nggak boleh melihat masalah. Ya. Masalah sedikit, wah ini udah langsung pekerjaan nih, ya, yang harus diselesaikan. Ya gitu dong. Pokoknya selesaikan secara adat. Ada masalah, selesaikan secara adat. Ya kan? Sampaikan tentunya segala sesuatu, kita kan punya atasan. Kita lapor, persetujuan, atau mengetahui, jangan jalan sendiri. Ya, kalau jalan sendiri, kita nanti merasa dilangkahi, jadi crash, ya, dengan kepala sekolah. Ya, walaupun kita sudah dikenal ini, tapi tetap kita harus Shun Kelunuun itu, ya. Jadi apapun, ya kan, harus ada kegiatan apapun, kita harus sepengetahuan, persetujuan kepala sekolah. Kita boleh punya ide, punya rencana, nggak bisa kita tanda tangan langsung kita sendiri gitu, edarkan gitu, enggak. Jadi kita punya ide, kita tanda tangan ide kita menyetujui atau mengetahui kepala sekolah, lapor apa-apa adanya. Kita mengadakan acara ini Pak, mengadakan ini Pak, kita mengadakan pemilihan duta baca perpustakaan Pak, siswa-siswinya dipilih begini, apa kriterianya, oh ya begini, kita buat, satukan sama persepsi, ya, rapatkan apa keininya, persyaratannya, ya, kita buat, ya. Apakah membuat mereka suruh membuat sinopsisnya yang terpilih, itulah yang dipilih, bisa saja, ya kan? Apa dia menguasai tentang ilmu pengetahuan umumnya, ya, terus budaya lokalnya, ya, pemilihan bisa baca atau abang dan none buku, ya, atau ya kalau di daerah kan ada sebutan tuh, ya, sebutannya itu, ya. Bisa ya di sekolah juga diterapkan supaya untuk mendorong mereka ya aktif, anak-anak kita, dan senang dia, ya, dan juga punya jiwa kewirausahaan, ya, juga itu penting, ya, karena apa, kita tidak selalu mengandalkan suatu anggaran, ya, jiwa kewirausahaan itu juga bisa, umpamanya ada perusahaan-perusahaan terdekat di situ, ya, kita dekati, ya kan, kita ajukan proposal, ya. Juga Bapak dan Ibu juga bisa, itu bocoran juga nih, akan ada itu Bay Corner, ya, Bay Corner itu kan mengajukan proposal tuh di jalan Budi Kemuliaan, mungkin masih ada kali, ya, banyak yang dapat tuh Bay Corner, ya, atau yang lain-lain, ya, Soroharja, lalu ada di perusahaan-perusahaan setempat, contohnya kan bisa mengajukan untuk membantu, ya kan. Nah itu, atau Bapak dan Ibu mengadakan pameran, atau seminar, ya, buat forum, ya, forum supaya bersatu. Kalau kita punya organisasi enak, bisa sharing di situ, ya. Apalagi umpamanya forum kepala perpustakaan sekolah se-Indonesia, belum ada kayaknya, ya, yang ada baru ATPUSI, forum tenaga pengelola perpustakaan sekolah, atau ini ATPUSI itu asosiasi, ya, tenaga pengelola perpustakaan sekolah Indonesia, ya. Ketuanya sekarang Pak Ihsanuddin, ya. Ada daerah sampai daerah, ya. Jadi bisa jadi pengurus, ya, ATPUSI, jadi ketua ATPUSI daerah, cabang, provinsi atau kabupaten kota, ya. IPI ada, ya, Ikatan Pustakawan Indonesia, bisa gabung juga karena Bapak dan Ibu juga sebagai tenaga ahli bidang perpustakaan, ya. Ya.
Nah, fungsi kepemimpinan perpustakaan di sini menciptakan visi, mengembangkan budaya organisasi, menciptakan sinergi, mempersatukan pengikut, memberdayakan pengikut, menciptakan perubahan, memotivasi pengikut, mewakili sistem sosial, mengembangkan produk pembelajaran organisasi. Nah, ini fungsi kepemimpinan ya, Bapak dan Ibu, ingat ya. Kemudian fungsi kepemimpinan perpustakaan di sini juga mewakili sistem sosial, mengembangkan produk pembelajaran organisasi ya. Nah, untuk kepemimpinan birokrasi di sini menurut Pak Weber ya, yang merupakan 6 prinsip birokrasi. Nah, pembagian kerja berdasarkan spesialisasi fungsional ya, ini dalam organisasi. Makanya sekarang itu diputus birokrasinya tidak terlalu panjang, itu akan menghambat ya. Kemudian hierarki otoritas, organisasi diatur dalam bentuk hierarki otoritas, di mana setiap unit kerja yang lebih rendah bertanggung jawab pada yang dan dikontrol oleh unit kerja yang lebih tinggi. Sistem peraturan mengatur dalam birokrasi menentukan hak dan kewajiban dari aparat yang memegang jabatan tertentu. Sistem prosedur yang mengatur proses pelaksanaan tugas dalam penilaian kualitas, kuantitas, dan kualitas produk, waktu yang diperlukan dan sumber yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas. Impersonalitas, hubungan interpersonal ya. Aparat birokrasi membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan perasaan atau emosi ya. Seleksi dan promosi ya, seleksi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah, ini makanya di pemerintahan sekarang itu ya dihapus tuh eselon 5, 4, 3 ya, difungsionalkan agar supaya cepat ya. Dalam ini di sini fungsi birokrasi ya, ada prinsip birokrasi, pembagian tugas berdasarkan spesialisasi ya, hierarki, kemudian fungsi menghasilkan keahlian dan nah ini sebenarnya ini hanya teori saja Bapak dan Ibu, nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca yang tentunya Bapak dan Ibu kita masuk aja ke, nah di sini ada proses mempengaruhi Bapak dan Ibu ya, mempengaruhi di sini penting nih, biasa suka ada kendala-kendala di antara staf kita ya, bandel ya, biasa menghalang-halangi atau mempengaruhi yang lain sehingga program kita nggak jalan ya. Nah, tentukan tujuan analisis target ya, memberi contoh evaluasi hasil-hasil evaluasi hasilnya, dan kita juga harus memberikan contoh pada yang akan di ini apa namanya dipengaruhi ya, mulai ya menentukan tujuan mempengaruhi, juga menganalisis karakteristik target yang akan dipengaruhi ya, pilih taktik mempengaruhi yang cocok dengan targetnya, bahwa kita ingin mempengaruhi kepala sekolah, apa kira-kira target kita nih ya. Kalau laki-laki ya ibunya kita dekatin, kita jadikan umpamanya bunda literasi ya, atau bunda baca ya kan, nah gitu, sehingga dia juga bisa berkolaborasi ya, membantu di perpustakaan ya. Kemudian kita tidak terpengaruh ya, kalau tidak gunakan taktik lain ya. Nah ini kalau terpengaruh ya, umpamanya ini anak buah kita yang bandel ya, kita panggil ya, targetnya agar dipengaruhi tidak bisa, terus kita tanya maunya apa ya, mungkin kamu nggak cocok di sini ya, kalau begitu silakan nanti saya akan cari yang baru. Nah, untuk selesai ketegasan kita perlu tegas juga ya. Nah, kalau untuk staf kita, kalau dia malas bekerja, kalau disuruh atau diberikan tugas bilangnya tar nembak melulu, nah itu repot juga kan, itu akan menghambat juga pekerjaan, akhirnya kita juga yang menangani, itu kan repot. Nah, kemudian jenis kekuasaan di sini ya, memiliki kekuasaan karena legitimasi ya, power. Karena kita juga Bapak dan Ibu kan punya SK ya, SK dari kepala sekolah ya, SK. Jadi bisa kita punya kekuatan, suatu power ya, untuk menyuruh ya atau memerintah kepada staf kita.
Kemudian dipilihnya memegang kekuasaan secara sah untuk memiliki jabatan atau posisi tertentu. Ya. Kemudian kekuasaan paksa ini kalau hakim ya punya kekuasaan untuk memaksa orang agar mematuhi hukum. Ya. Kemudian kekuasaan imbalan di sini, reward power-nya ya, kekuasaan untuk memberikan atau tidak memberikan sesuatu pada orang lain, kenaikan pangkat atau gaji ya. Nah ini bisa aja umpamanya ya kalau dia mau naik pangkat ya kan harus tanda tangan kita ya kan. Nah kita nanti kalau nggak ini saya nggak mau saya tanda tangan ya kan bisa saja ya kan dia akan takut kepada kita. Jadi